tidak ada namanya toleransi dalam akidah di dalam agama Islam. Nah, artinya di sini ya kita bagimu agamamu, bagiku agamaku gitu. Artinya tidak saling mengganggu. Nah, gitu maksudnya Ibu. Bukannya tidak boleh mendekati orang di luar agama Islam. Aneh-aneh aja. Tapi ya ini bertanya ya, tetapi bagaimana ayat-ayat yang di luar itu? Kalau dikatakan bagimu agamamu, bagiku agamaku, itu soalnya cuma satu ya, satu ini ya, satu Suara Ibu ayat. kecil lah, suara Ibu kecil. Iya, tetapi ayat yang lain kan banyak juga yang mengatakan ya, kayak orang-orang mukmin Tolong perangi. yang berisik di mute dong, yang tolong yang berisik di mute dong. Mungkin Pak Mekasari di mute dulu. Ya, ya silakan. Iya, tetapi bagaimana itu Pak dengan tidak boleh mengambil wali gitu kan, wali dari orang-orang di luar agama Islam gitu kan. Lalu pertanyaan saya, bagaimana dengan kalimat yang mengatakan perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitarmu, hendaklah mereka mendapatkan kekerasan daripadamu. Nah, itu kan jadinya kontradiksi, Pak. Gini Ibu, untuk masalah ayat-ayat perang digunakan ketika di medan perang, bukan digunakan ketika di sosial bermasyarakat. Bedakan dulu itulah. Bisa kan ngebedakan? Kayak Memang gitu. Pak ada ayat di belakangnya Pak, ayat ada apa? Ada latar belakangnya setiap ayat Oh Al-Qur'an itu ada, kalau namanya asbabun nuzulnya ada iya, Ibu. Yang Ibu baca itu ayatnya tentang ketika pembebasan kota Makkah, Fathul Makkah. Nah, kalau dikatakan perangilah orang-orang kafir, Pak, itu apakah itu perang atau apa itu untuk tetangga, Pak, yang ada di Ibu, sekitarmu, bukan Pak? untuk sosial jatuhnya. Iya Bukan kan, untuk sosial kan sosial. sekitar Bapak banyak nih orang kafir nih, Pak. Gini, Ayo. yang namanya perangilah berarti ada medan perangnya gitu. Bapak gimana sih? Gimana sih Ibu nangkapnya? Perangilah itu kan Kalau artinya sosial ya saya kita bermasyarakat. Ibu jangan salah. Ibu, gini, saya pernah cerita ke Ibu Uti kan. Ibu Uti, saya pernah kerja di tambang batu bara, kata saya. Nah, di tambang batu bara itu hanya saya yang muslim di mes itu. Nah, saya yang muslim, ibu yang memasakkan saya. Itu agama beliau adalah Kristen Protestan. Yang setiap hari masakkan makan buat saya, Ibu. Kristen Protestan, jangan salah. Siapa yang berani mengganggu beliau akan berurusan dengan saya bilang kayak gitu. Saya harus lindungi beliau, saya harus sayangi beliau gitu. Karena apa? Beliau tidak menyerang keimanan agama Islam. Nah, berbeda konteks dengan di medan perang gitu. Medan perang ini ada medannya, berarti ada lapangannya. Nah, ketika kita di lapangan, ya yang dekat-dekat dengan kita ya harus bantai saja gitu. Kalau nggak ngebantai, ya kita yang dibantai gitu. Antara dua. ya Bedakan konteks sosial dengan bunyinya konteks seharusnya kan masyarakat. Pak, bunyinya kan seharusnya perangilah orang yang memerangi kamu, bukan perangilah orang-orang kafir di sekitarmu. Ini kan kayaknya nggak nyambung Bapak ceritanya nih. Lah, itu kan Ibu bawa Quran surah Al-Baqarah. Iya, Al-Baqarah. Atau Orang-orang di sekitarmu kok Pak, bukan perangilah orang yang memerangi kamu. Al-Baqarah berapa? 190, 191. Satu, iya. Perangilah orang-orang kafir di sekitarmu. Ya itu kan, masa Bapak mengatakan ini dalam situasi perang? Ibu, kalau Ibu baca Quran surah Suaranya kecil Al-Baqarah banget Pak, itu, nggak tahu Bapak ngomong apa nih, kenapa gini nih? aja, saya bacakan aja Ibu, dengar ya. Wa qatuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl wa la tuqatiluhum indal masjidil haram. Ya, dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu. Siapa yang bikin duluan tuh? Siapa yang bikin masalah duluan? Yang ngusir umat Islam? Sekarang begini, kalau Bapak mengatakan siapa yang bikin masalah duluan, ya setahu saya Pak, semua perang itu kan karena perang ini kan bukan perang politik Pak. Kan Nabi Muhammad kan setahu saya nih ya, Nabi Muhammad kan bukan
bukan seorang tentara kenegaraan ya yang berperang demi negara gitu kan. Kalau perang di sini kan perang saat dia ini Pak siar agama. Semua bermula dari seruan Nabi Muhammad untuk menyuruh orang-orang percaya menerima dia sebagai Beda Rasul. Ibu jangan Lalu menerima nambah-nambahkan. Allah. Nah, Ibu, jangan menambah-nambahkan dalil yang tidak ada di Al-Qur'an. Al-Baqarah 191. Nah, sekarang tunjukkan ke saya ya. Tunjukkan ke saya. Ibu, penjelasan saya dulu biar Ibu nggak ngulang-ngulang gitu nanyanya gitu ya. Nah, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 191 itu ketika pembebasan kota Makkah gitu. Nah, gini, umat muslim yang di Makkah itu mereka telah diusir ya Ibu ya ke Madinah gitu. Ke Madinah. Ketika diusir ada barang-barang mereka yang tertinggal di kota Makkah. Ketika mereka ingin mengambil barangnya ternyata tidak ada lagi gitu. Telah dijarah oleh orang-orang Quraisy saat itu. Nah, jadi umat muslim di sini mengambil haknya kembali, tetapi mereka tidak mau mengembalikannya, terjadilah perang. Yang bikin masalah yang mengusir duluan siapa, yang menjarah barang-barang siapa. Bukan umat Islam yang bikin masalah, tapi mereka gitu loh. Maka dari itu turunlah ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 191 itu gitu. Enggak, pertanyaan saya Pak, pertanyaan saya. Kalau di mana di videonya Ustadz Basalama juga selalu bilang kan saya lihat itu ya. Nggak boleh malu, umat muslim nggak boleh malu. Memang semua berawal dari seruan Nabi Muhammad untuk memeluk Islam. Ya awalnya kan seperti itu. Ya, jadi yang saya omongin ini motivasi dalam peperangan itu apa penyebab peperangan? Ya kan sebetulnya kan bukanlah perebutan wilayah atau masalah-masalah politik yang lain kan. Ya sebenarnya kan hanyalah pertama-tama dimulai dari seruan Nabi Muhammad untuk memeluk Islam. Lalu ketika orang-orang menolak, orang-orang terjadilah gesekan-gesekan dikatakan memerangi gitu loh, ya kan? Nah, pertanyaan saya, ya ketika dikatakan hai orang-orang mukmin perangilah orang-orang kafir gitu. Ini kan bicara tentang siar agama sebetulnya Pak ya. Bapak nggak bisa bohongin saya. Bicara tentang siar agama. Perang dalam siar agama. Di mana? Di asbabun nuzulnya itu ada. Ya Bapak tunjukkan ke saya. Kalau ada perang motivasi perang di mana? Motivasi perang di mana? Ya penyebab. Ya, orang perang kan ada sebabnya kan. Nah, tolong tunjukkan ke saya perang yang di mana ya. Perangnya itu kan kalau saya nggak ini ya, di mana-mana tuh ya. Ada nggak di antara perang itu yang berbicara motivasinya bukan siar agama, Pak? Tolong tunjukkan saya gitu. Motivasinya penyebabnya bukan karena Muhammad untuk mereka untuk Bu Uti diam dulu, itu kan lagi dibacakan. Itu kan lagi dibacakan sama Ustadz. Lagi dibacakan ayat-ayatnya. Ada perang Badar, perang Uhud. Nah, bukan syiar agama itu, tetapi mengambil hak orang-orang muslim terdahulu gitu, yang barangnya ketinggalan dijarah oleh kafir Quraisy. Nggak ada hubungannya dengan agama. Kalau saya baca di itu ya, di mana ya? Yang saya tahu si Muhammad memimpin 27 kali ekspedisi siar agama, Pak. Nah, kalau Bapak melihat di itu ya di pernyataan dari Ustadz Basalamah yang meneguhkan ya, kalian jadi bentrokan sama Ustadz nih, Pak Ustadz. Jangan malu karena memang pertama memang disiar memang awalnya memang siar agama. Bilang apa? Memang itu kan awalnya. Nah, terjadi pergesekan. Kata Ustadz Basalamah, kita jangan malu mengatakan bahwa agama Islam soalnya nggak ada, kecil sekali. Disiarkan dengan pedang katanya, kan kayak gitu. Iya ya sudah, mau bilang apa? Artinya gini, ketika disiarkan dengan pedang, cari penyebabnya apa gitu. Loh, maksudnya? Loh, itu kan agama Islam, kata Ustadz Basalamah. Jangan malu mengatakan bahwa agama Islam itu tersiar dengan pedang, kan kayak gitu. Iya. Karena ada peperangan tersebut memakai pedang,
peperangan tersebut terjadi karena apa? Pahami kata Ustadz Basalamah itu. Peperangan tersebut terjadi karena apa, Pak? Karena apa? Banyak penyebabnya di setiap peperangan itu. Kalau penyebabnya adalah gini, Pak. Kalau penyebabnya adalah seperti politik, masalah politik, penyebaran, tolong tunjukkan saya. Nabi Muhammad itu dia pemerintah, atau misalnya sekarang kan setara Pak Jenderal yang memimpin maklumat peperangan karena dia pemerintah setempat yang melindungi negara atau gimana gitu. Pak Mama Bandit, saya gantikan Pak Akademi ya. Iya, boleh. Ya. Boleh saya pendengar aja. Iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Unirifa. Waalaikumsalam. Unirifa nih masuk pasti karena ngelihat saya nih Unirifa. Oh iya dong, saya ini kan ada karena Tante Uti yang tercantik dan tercinta. Kalau nggak ada Tante Uti, Rifa tidak akan pernah ada. Ada Pak Yusuf, saya masuk sini karena Pak Yusuf, saya lihat ada Pak Yusuf. Keberadaan saya ini adalah efek dari keberadaan Uti Watimena, seorang penatua dari Keturunan. Tapi saya bingung, saya masuk ke sini karena siapa? Ya kan akulah. Gimana ini? Ayo Unirifa, Ibu Uti itu ngeyel itu udah dijelaskan tuh. Sama Pak Yusuf aja, Tante jangan Unirifa menghindar juga dari mau ngomong, keponakan saya ini. harus berbagi waktu Ibu. Aku Gimana selalu sih? mencintaimu, Go. Aku kan kujamah kamu dengan persundalan kudus, Tante. Tenang aja. Terus saya Jadi, sama siapa tuh Nanti persundalan kudusnya nanti. Agar persundalan kudus kita menghasilkan buah-buah iman yang mana menghasilkan anak haram denominasi, Tante. Jadi aku akan lanjut ya poinnya. Apa sih ngomong pret? Ngomong apa sih persundalan kudus? Mana ada persundalan kudus? Ini bahasa aku. Emang ada kok di Hosea. Coba di Hosea 1 pasal 2 itu Tuhan yang suruh bersundal. Itu kudus loh kalau apa yang disuruh Tuhan itu. Nggak mungkin Nikahi nggak kudus. perempuan sundal kata kalian kalau menikahi emang kenapa? Ya namanya menikahi Nggak apa-apa kan persundal. Makanya aku bilang persundalan kudus. Emang ada nggak sih perintah Tuhan yang nggak kudus? Aku tanya sama Tante, ada nggak sih perintah Tuhan yang nggak kudus? Tuhan kudus nggak? Berarti apa perintah Tuhan itu harusnya kudus? Maka persundalan itu adalah persundalan kudus yang menghasilkan buah-buah anak sundal, anak haram yang kudus juga. Jadi itu. Bahkan Yesus sendiri kan anak keturunan dari pezina yang kudus. Daud itu kan bersundal ria dengan Batseba dan itu kudus loh di mata Tuhan karena dia dari itulah keturunan Yesus muncul. Begitu juga dengan Yehuda yang bersundal dengan Tamar. Yes. Kita kan bahas ini loh tentang peperangan gimana tadi. saran saya ya, karena Ibu Uti ini perempuan, Unirifa perempuan, bagaimana kalau kita bahas perempuan dalam kedua perspektif yang ada? Bagaimana perempuan dalam pandangan Kristen dan juga Islam? Jangan dulu, aku belum selesai tuh Kang Farudin. Dia Tante Uti tuh bahas tentang perang tadi. Kita mau bahas itu dulu, peperangan dalam perspektif. Nah, jadi sebenarnya inilah dia ya, Tante Uti itu memang kan bukan muslim, wajar kalau beda dengan kita. Kalau muslim itu punya kaidah-kaidah dalam memahami Al-Qur'an. Ada yang disebut dengan ilmu lugha, ilmu ini, ilmu itu. Kalau di Kristen sendiri mereka punya sih namanya ilmu hermeneutik lah, ilmu ini. Tapi Tante Uti tidak pernah menggunakan kaidah ilmu itu, yaitu Tante Uti hanya membaca teks, kembali ke teks yaitu sola scriptur ya. Sola scriptur, kembali ke teks. Nah, harusnya kita berlakukan hal itu kepada Tante Uti, di mana ketika Tante Uti bercerita tentang perang dalam Islam, oke, kita terima kok Tante. Ya, memang di dalam Islam itu kami tidak boleh tampar pipi kiri kasih kanan. Sorry to say, kami nggak bisa istilahnya orang mau memperkosa anak-anak kami terus kami kasih kalian silakan ambil anak yang satu lagi. No, kami nggak bisa ketika ada orang yang memboikot keluarga kami, nggak boleh kami kemana-mana, rumah kami diambil lalu kami kasihi musuh kami. No, never. Karena jangan ngantuk dong. Ini adalah sebuah penjamahan kudus loh. Aku yakin Tante akan mendapatkan jamahan kudus dari perkataanku. Ada Demian, silakan Demian masuk ke atas. Demian ya. Biar kita mau 2 lawan 2 silakan Demian ya. Jadi, silakan saja. Aku lanjut sedikit lagi. Jadi, ketika kita membahas tentang perintah di dalam Al-Qur'an, itu ada korelasinya di mana Rasulullah itu berdiam diri ketika beliau disakiti karena beliau menunggu aturan dari Allah. Barulah Allah katakan telah diizinkan bagi kalian untuk berperang. Yes, kami diizinkan untuk berperang. Dalam apa? Kondisi tertentu. Buktinya ayat itu turun di dalam asbabun nuzulnya ketika diperangi. Bukan semerta-merta lagi duduk-duduk diam-diam langsung terangilah. Tidak. Jadi ada asbabun nuzulnya.
Nah, kemudian konteks perang yang terjadi di dalam Islam sendiri silahkan di cross check di dalam Sirah Nabawiyah. Itu ada faktor-faktornya, ya. Nah, kemudian kalau kita bahas, Tante tahu tidak kenapa Yosua itu memerangi suku-suku? Itu atas dasar dendam Tuhan. Kok tahu amat sih loh. Kok saya tahu? Oke, kita bahas pakai dalil ya. Ini kita perang ayat. Kalau aku dengan Tante Uti ini tidak akan pernah perang literasi, tetapi akan pasti perang ayat. Karena Tante Uti emang taunya cuma itu doang gitu. Dan Tante Uti harus disadarkan dengan ayat-ayat. Iya, taunya itu doang. Pernyataanmu tuh habis semua, aku patahin semua. Aku lagi males aja ngantuk ini. Patah di mana Tante ketika Tuhannya Bani Israel itu memerangi orang-orang lain hanya karena dendam? Itu lebih bermoral mana daripada kami? Di tempatmu makanya tempatmu itu. Kamu kan tadi udah mengakui, memang kan agama Islam itu disiarkan dengan pedang. Udah selesai, mau bilang apa? Kamu udah mengakui sendiri. Siapa yang mengakui? Gini. Kamu harus mengakui. Dengar dulu, saya sudah menceritakan ya. Saya sudah katakan di dalam. Aku tanya dulu. Ke Indonesia ini Islam disebarkan dengan pedang itu di mana? Tapi intinya kan keluar sendiri dari mulut. Jadi nggak ada. Tante membawa apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah, dan tidak semua umat Islam bisa mau sepakat karena itu adalah pilihan. Ketika kami lebih menggunakan argumen lain seperti ini, umat Islam itu tidak terlarang berperang untuk memerangi orang-orang yang memerangi mereka. Aku bisa menggunakan diksi itu, dan aku nggak akan pernah malu kok bahwa Rasulullah itu adalah seorang panglima perang. Nggak akan pernah malu karena asbab perang itulah. Ya nggak malu kan, aku nggak apa-apa. Terus apa hebatnya agama Tante? Hebatnya agama Tante melebihi agama Islam itu apa? No, nggak ada. Karena bagaimanapun juga secara sejarah, secara tertulis legitimasi di dalam kitab yang Tante imani, perang itu lebih banyak tertulis di kitab Tante. Bahkan fakta sejarah membuktikan Indonesia ini penyebaran agama Tante. Siapa yang bawanya, orang-orang mana yang memerangi orang di Indonesia ini? Agama Tante gitu loh. Jadi jangan ada korelasinya ketika legitimasi dalam Bible, ada fakta sejarahnya gitu loh. Saya Riva, bukan bawa-bawa agama, walaupun yang bawa itu orang Belanda. Bawa agama apa? Tahu tidak pembagian daerah timur dan barat itu siapa yang membaginya? Paus Alexander. Apakah Paus itu bukan orang yang berbasic agama? Baca sejarah. Ya nggak ada aja nggak basic agama. Tahu tidak pembunuhan terhadap orang yang dianggap bidat? Tahu tidak intimidasi terhadap orang yang dianggap bidat? Itu nggak ada kaitan dengan agama. Tahu tidak apa kata Konstantin ketika dia menyerang Italia? Dia melihat tanda salib di atas lalu mengatakan, inilah berarti dia direstui oleh Tuhannya kalian. Siapa yang Tuhan ada simbol salibnya? Kalian. Itu loh membuat aspirasi semakin kuat dari Konstantin. Sekarang saya mau nanya, mana ayat Alkitab perangilah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sampai mereka masuk Kristen? Coba tolong, ada nggak ayatnya? Ada. Kita bicara esensi. Ada, oke. Aku kasih dalilnya di dalam kitab Lukas ya, bentar. Itu. Barang siapa yang tidak mau di hadapan dia itu gimana Ibu? Barang siapa yang tidak mau menerimaku sebagai rajanya, bawalah ke hadapanku dan penggallah dia. Rumah Bapakku harus penuh. Coba Dinda naik ajukan permintaan biar Ibu Uti tidak terguncang. Silakan dibantu. Nggak nyambung, pakai yang lain itu ayat apa itu? Perumpamaan, cerita apa? Nggak nyambung. Apa arti perumpamaan itu? Aku tanya, jelaskan sama aku apa arti perumpamaan itu. Tunjukkan sama aku apa arti perumpamaan itu. Nggak nyambung, itu nggak nyambung. Apa artinya? Jelasin kalau itu perumpamaan, ajarkan. Apa arti perumpamaan itu? Jelaskan. Ya kamu bacalah, kamu kan katanya mau nyodorin kita. Katanya itu perumpamaan, jelasin juga nggak ngerti. Katanya giliran ayat-ayat akulah yang turun pakai tekstual, sola scriptura, giliran kita bacain ayat yang sola scriptura, oh itu perumpamaan, disuruh mentafsir, menjelasin, aku nggak ini, kamu aja, ini gimana maunya nyerang Islam doang, enaknya gitu, giliran dibalikin nggak mau gitu Tante Uti, demi konten gitu, biar menyerang Islam, tentang perang diangkat terus, giliran kami balik tabok bolak-balik nyaho gitu.
Nggak bisa lah kalau diskusi kayak begitu. Dengan dalil yang salah nggak ada, ya sudah jelasin. Ya ketika Tuhan tante itu berperang, bahkan Tuhan Bani Israel itu yang katanya Allah Bapa itu berperang sendiri loh, terjun sendiri berperang loh. Ayatnya di tempat kami Yesus mengatakan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Itu udah absolut, nggak ada yang lain. Boro-boro disuruh berperang. Mana ada absolut, implementasinya tidak begitu. Bahkan Yesus tidak mengasihi musuhnya. Aku tanya, Yudas musuh Yesus apa enggak? Yudas musuh Yesus apa enggak? Kamu sendiri. Aku tanya, Yudas musuh Yesus apa enggak? Yesus tidak memusuhi siapa-siapa. Yudas musuh Yesus apa enggak? Kamu ini mengalihkan orang. Aku tanya, Yudas musuh Yesus apa enggak? Yesus, aku tanya dulu. Katanya kasihilah musuh. Yudas masuk surga apa masuk neraka? Ya masuk neraka lah karena dia kasihilah musuhnya. Ya kasihilah musuhnya. Kenapa Yesus begitu ngajarin kasih musuh sementara Yudas saja dia nggak bisa kasih, dia yang pilih sendiri. Apa itu kasih musuh? Orang yang memusuhi dia aja dia nggak kasihi kok, katanya masuk neraka. Kenapa dia nggak masukin ke surga itu Yudas? Konteksnya nggak begitu, Rifa. Jadi kalau kamu orang yang memusuhi itu adalah orang yang membuat sebuah perlawanan seperti menjual Yesus, itu memusuhi Yesus. Itu jahat. Aku tahu Yudas jahat. Kata Yesus kasihilah musuh. Itu kan musuh Yesus. Kenapa dia nggak dikasihi? Kenapa dia di neraka letaknya? Harusnya di surga karena kasihilah musuh. Apa implementasi dari ajaran Yesus kalau cuman bilang kasihi? Aku juga bisa tante. Aku bilang aku mengasihi. Tapi pembuktiannya mana? Yudas masuk neraka kan? Itu musuhnya Yesus loh. Apa buktinya kalau dia itu dikasihi? Jadi nggak usah kayak kalau dogmatis yang tante bawa ke sini itu bisa terpatahkan dengan fakta sejarah. Di mana kata kalian Yesus adalah raja. Fakta sejarah Yesus tidak pernah jadi raja. Kamu bisa tahu apa sejarah apa? Ya ampun, kamu tuh tahu apa sih Rifa? Aku nih nggak punya waktu, kamu ngoceh aja terus. Ya kan yang seimbang itu tante dengan saya. Kalau Ustadz Yusuf nggak mungkin mengimbangi tante dalam cerocosan tante itu. Harus aku yang bertemu dengan tante. Kenapa? Dari tadi Ustadz Yusuf menjelaskan tante cacos. Giliran yang setimpal datang. Ini udah ngasih tahu. Ya udah, intinya adalah memang awalnya agama Islam disiarkan dengan pedang. Udah titik. Enggak sorry. Awalnya agama Islam itu disiarkan secara diam-diam oleh Rasulullah dengan dakwah, mengajak. Rasulullah tidak diajarkan membawa pedang di awal. Ketika sudah mulai muncul orang-orang yang memerangi beliau, baru beliau diizinkan berperang. Apaan sih? Dia untuk mengakui dia sebagai Rasul. Udah bermula dari situ ya. Untuk mengakui dia sebagai Rasul. Mana Rasul kami minta pengakuan sebagaimana Paulus menyatakan, bukankah aku Rasul juga, seharusnya aku dipuji. Itu baru minta pengakuan, kata Paulus. Ayat apa lagi? Ayat apa lagi? Nyambung-nyambung. Katanya Rasul yang minta pengakuan. Di mana Rasulullah minta pengakuan? Rasulullah tidak minta pengakuan. Rasulullah menyatakan tentang dirinya. Kamu asal cocokologi, nggak nyambung. Cocokologi.